Sepanjang jeda waktu yang gue punya sebelum kelulusan, gue selalu serius belajar tuh. Kamu gak apa-apa loh kalau masuk kampus yang biasa aja. Ini saingan gue ada beberapa ribu orang yang punya mimpi dan tujuan kampus yang sama kayak gue. Ya udah, gak apa-apa. Mungkin belum rezeki gue. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Lo pasti pernah kan punya keinginan besar dan cita-cita tinggi, terus niat ke diri sendiri kayak gini. Besok gue harus belajar 12 jam. Tapi 5 menit kemudian, udah lagi rebahan sambil scrolling TikTok. Nonton konten orang masak Indomie yang dicocol pakai sambal rujak. Jah! Kenalin, gue Dona. Kali ini gue akan cerita tentang perjalanan gue ngelawan males dan ngejar kampus impian gue dari kelas 3 SMP. Usia gue sekarang 26 tahun. Dan kebetulan, lagi lanjutin sekolah S2 dengan jurusan yang gue pengen. Sebagai pembuka cerita, kalian harus tahu dulu kalau gue berasal dari keluarga yang biasa aja. Bapak gue cuma PNS, sementara ibu cuma guru honorer. Kebetulan, gue anak bungsu. Dan gue punya satu abang namanya Mijan. Dari kecil, gue sama Bang Mijan punya kebiasaan setiap malam harus baca buku bareng sama bapak. Sementara, ibu masak buat makan malam. Biasanya sih, bapak suka ceritain dongeng atau cerita legenda masyarakat gitu. Jadilah gue punya kebiasaan baca buku sampai gede. Koleksi buku bapak gue lumayan banyak di rumah. Abang juga punya rak bukunya sendiri. Gue pun sama. Tapi biasanya sih, kita beda genre aja. Lambat laun, kebiasaan suka membaca ini ternyata ngebawa gue ke prestasi akademik yang lumayan oke di bangku sekolah. Ya, emang sih, nggak selalu peringkat 1. Tapi paling enggak, gue selalu masuk 5 besar teratas. Tapi bukannya seneng, gue malah ngerasa nggak puas. Gue nggak pernah puas sama hasil akademik gue. Apalagi setelah gue ngeliat abang berhasil masuk jurusan kedokteran pas kuliah. Gue yang waktu itu baru lulus SMP, jadi ngerasa makin jauh ketinggalan sama abang. Padahal ibu bapak gue nggak pernah nuntut minta akademik gue selalu jadi terbaik. Tapi pas SMA, gue makin sebel. Karena seangkatan gue isinya cuma 30 orang. Dan sekolahnya juga bukan tipe sekolah yang bagus-bagus amat. Bisa dibilang, ini tipe sekolah swasta yang middle class banget deh. Waktu SMA, gue sering dapat peringkat di ujian semester. Kadang peringkat 2 atau 3. Soalnya, kalau juara 1 mah di hatimu. Ja, uhui. Jijai. Tapi beneran, kadang gue juga ada di peringkat pertama. Pokoknya gue jadi orang yang lumayan sering ditanya gitu deh di angkatan. Padahal, gue sendiri gak ngerasa sepinter itu. Menjelang kenaikan kelas 3 SMA, gue mulai riset cari-cari kampus impian. Apa aja yang harus disiapin, persyaratan nilainya gimana caranya biar dapat beasiswa. Gue juga sekalian riset jurusan waktu itu. Kebetulan, jurusan yang gue pengen ini akuntansi sama hukum. Beuh, berat bener ya. Kayak ekspektasi orang tua. Gue udah yakin, 2 jurusan itu pasti banyak peminatnya. Apalagi di kampus-kampus besar Indo. Akhirnya, sepanjang jeda waktu yang gue punya sebelum kelulusan, gue selalu serius belajar tuh. Di kelas, gue selalu nyatet. Pulang sampai rumah, gue belajar lagi dari buku yang lain. Bangun pagi lagi buat ngulang materi yang gue pelajarin semalam. Gitu terus gue selama 6 bulan terakhir. Sekalian gak lupa, diselingin sama ibadah juga. Tahajud, duha, puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Pokoknya semuanya udah gue kerjain deh. Sampai abang gue heran, ngeliat gue kok kayak orang bener. Tumben amat lu, Don. Dari kemarin lagi rajin sholat gue liat-liat. Abis diputusin Andika. Siapa pula itu Andika, anjir? Mana pernah gue pacaran. Diajak main aja gue ghosting mulu. Dengan alasan, mager lah, nggak ada duit lah, ngantuk lah, lapar lah. Gue sautin aja. Juh, pala lu no mulai botak. Cosplay jadi bapak lu. Terus gue kabur ke dalam kamar. Di tengah fokus gue ngejar kampus impian, drama pertemanan di sekolah ada aja nih ternyata. Karena gue keseringan absen dari ajakan main teman-teman gue. Nggak ada angin, nggak ada hujan,
Tiba-tiba gue di-kick dari grup WhatsApp bareng mereka. Gue sempet ngira mereka gak sengaja. Tapi pas gue coba tanya di personal chat, katanya takut notif grup ganggu lo aja. Alasan tidak masuk akal macam apa itu? Tapi terserah mereka lah. Tuh gue juga gak deket-deket amat ini. Singkat cerita, akhirnya hari pengumuman pun tiba dari sekolah tentang SNBT. Atau kalau zaman dulu istilahnya jalur undangan. Dari sekolah gue cuma ada 1 orang yang lulus di jalur ini. Gue berharap banget kalau yang keluar itu nama gue. Tapi Tuhan berkata lain. Gue gagal. Nggak ada satupun univ yang nerima gue dari jalur SNBP. Oke, nggak apa-apa. Kita masih ada dan bisa coba jalur lain. Walaupun sebetulnya gue juga sedih sih. Tapi ya mau gimana lagi kan. Akhirnya gue coba apply jalur internasional. Sekalian di waktu yang sama, gue coba-coba sambil cari beasiswa ke luar negeri. Gue belajar lebih giat lagi buat ambil tes TOEFL dan IELTS. Itu setan di kamar gue juga udah bosen kayaknya lihat gue belajar mulu. Dari beberapa info yang gue dapet, setelah banyak nyari tahu soal beasiswa ke luar negeri, ternyata kebanyakan dari info itu isinya cuma scam. Sisanya bukan beasiswa full. Jadi biaya kuliah di sana cuma di cover setengahnya doang, atau cuma beberapa semester pertama. Sama secara rank juga ternyata masih lebih bagus univ di sini. Singkat cerita, akhirnya gue coba apply jalur internasional di beberapa univ Indo. Dan alhamdulillah banget tuh, ada yang nyangkut 1. Tapi ternyata kalau gue ambil yang ini, biaya yang harus dikeluarin tuh gede banget. Buat biaya gedung, UKT, dan lain-lain. Sementara bokap gue udah gak ada. Dan keuangan keluarga gue ini udah gak sejaya kayak dulu waktu bapak gue masih hidup. Akhirnya, setelah gue istihoro buat mohon petunjuk, gue lepasin aja deh kesempatan buat ambil di kampus ini. Gue mutusin buat coba jalur SNBT. Seperti sebelumnya, lagi-lagi gue harus ambis. Banyak belajar, banyak doa, banyak sedekah, biar semua yang gue mau dikabulin. Gue korbanin waktu main dan waktu tidur gue. Bahkan gue sempet masuk rumah sakit karena kecapean. Mama udah khawatir banget sama gue. Sampai dia bilang, "Dek, kamu gak apa-apa loh kalau masuk kampus yang biasa aja. Mama juga gak pernah nuntut kamu buat masuk kampus besar dan keren. Kalau sebagai gantinya, harus ganti kesehatan kamu kayak gini." Gue, yang masih keras kepala ini, malah sebel denger mama ngomong kayak gitu. Karena gue ngerasa kayak semua usaha gue ini jadi sia-sia kalau gue gak ngelakuin semuanya dengan totalitas. Tapi gue paham kok, sebagai orang tua, mama cuma gak mau ngeliat gue sakit atau kesusahan. Karena pasti beliau juga khawatir banget sama gue. Akhirnya, gue cuma bisa bilang, "Maaf ya mah, kalau aku buat mama khawatir. Tapi tolong doain aja. Semoga aku bisa keterima di kampus yang aku mau ya. Habis itu kita berpelukan kayak Teletubbies." Cah! Singkat cerita, setelah gue kembali sehat, seminggu kemudian gue langsung ikut tes SNBT dengan ribuan peserta lainnya di waktu yang sama. Gila sih, bayangin aja, ini saingan gue ada beberapa ribu orang yang punya mimpi dan tujuan kampus yang sama kayak gue. Dengan kondisi deg-degan parah dan atmosfer yang udah pasti berat banget, gue menjalani ujian itu dengan berdoa di awal. Kerjakan dengan fokus, lalu pulang dan lupakan. Nggak ada tuh bahas-bahas ulang soal yang sempat keluar di ujian kemarin. Kita sekeluarga juga langsung pergi healing buat nurunin stres gue setelah banyak bertarung sebelum ujian ini. Tapi, walaupun begitu, doa nggak pernah berhenti ya guys. Di tengah-tengah keseruan liburan, gue selalu nyempetin sholat sunnah dan ibadah-ibadah pendukung lainnya. Di tahap ini, gue udah bener-bener pasrah. Semua usaha udah gue lakuin, mulai dari belajar giat tanpa henti, sampai ibadah ini itu. Gue juga udah siap kalau misalnya dari hasil ujian gue ternyata nggak lulus. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin belum rezeki gue. Mungkin gue akan gap year dulu setahun, kerja sambil nyiapin mental dan belajar ulang buat ambil tes-tes kuliah lainnya. Walau nggak tahu sih bisa atau enggaknya. Ya pokoknya gitu deh. Gue udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Sembari nunggu pengumuman, gue reach out ulang teman-teman gue yang dulu sempat gue tinggalin. Gue reach out ulang teman-teman gue yang dulu sempat gue tinggalin. Gue minta maaf ke mereka karena sering gak ada
waktu mereka butuh gue. Dan ya, mereka alhamdulillahnya nerima permintaan maaf gue. Terus, ternyata tanpa gue ketahui, mereka juga bikin kelompok belajar bareng selama ini. Jadi, mereka juga belajar buat ngejar tes masuk univ. Singkat cerita, hari pengumuman kelulusan pun tiba. Dan guys, gue lulus dong! Akhirnya gue keterima di kampus favorit dengan jurusan yang gue mau. Seneng banget! Akhirnya semua usaha gue selama ini gak sia-sia. Gue seneng banget. Karena kalau di kampus yang sekarang ini, biaya masuknya gak terlalu besar. Dan keluarga gue masih sanggup buat nge-cover semuanya. Pun, misalnya nanti di tengah proses belajar ada lowongan beasiswa dibuka, pasti gue juga akan ikutan sih. Setelah pengumuman itu keluar, gue gak berhenti-berhentinya bilang terima kasih ke Tuhan dan ke Mama. Karena di antara semua usaha gue itu, pasti ada doa Mama yang nyelip di sana. Akhirnya, semua perjalanan ini ngasih hasil yang sepadan. Pesan gue buat temen-temen, jangan mudah menyerah dan selalu fokus sama goals kalian ya. Pelan-pelan aja majunya. Gak harus ngebut dan ngerasa ketinggalan. Kalau apa yang kita mau emang udah ditakdirkan buat kita, pasti akan balik ke kita kok. Buat teman-teman yang lagi ada di perjalanan yang sama, semoga segala usaha kalian sepadan ya. Dan semoga dilancarkan segala prosesnya. Amin. Udah sekian cerita dari gue. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya ya. Bye.